Ya, B-nya itu diperoleh dari formulasi yang ini, ya. Jadi fx itu digunakan diaproksimasi oleh linear combination dari basis B splines. Jadi B ini diketahui nih, ada formulasinya secara rekursif yang kita bahas tadi. Oke. Jadi B bukan sesuatu yang harus dioptimasi, sudah ada formulasinya, maka kita tinggal estimate alpha kan. Oke. Maka kita tinggal estimate alpha. Nah, masalahnya berapa sih alpha yang harus kita estimate? Bergantung pada M. Bergantung pada M. Oke. Ini alpha vektor yang berisi alpha 1 sama dengan alpha M. Jadi tugas kita adalah mengestimate alpha, juga menentukan optimum dari M. Nilai optimal dari M-nya harus berapa. Oke. Nah, apa yang difikskan sebenarnya di sini? Yang difikskan adalah derajatnya, nu. Ini kan diketahui. Nu itu diketahui, mau 2, mau 3 gitu, dari awal sudah diketahui. Berarti tugas kita apa? Not-nya. Oke, jadi M ini, oke, merupakan fungsi dari U dan nu. Ya. Jadi ini saya dalam lateksnya saya tulisnya nu gitu, bukan V. Oke. U plus nu dia sama dengan M. Artinya apa? Tugas kita adalah menentukan M itu dengan kata lain menentukan U-nya. Karena nu sudah kita fixkan dari awal degree-nya. Degree of splines gitu. Ya, derajat dari spline-nya. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Paham nggak? Pak, dasar kita nentuin itu sin U kita pakai 2 atau 1 gimana? Tidak ada dasarnya 2 atau tidak ada. Ya. Orang pada umumnya menggunakan 2 atau 3, kalau 1 jarang. Ya. Umumnya 2 atau 3, tapi tidak ada dasar seperti begini pertanyaannya. Dasar saya menggunakan kernel, yang saya gunakan kernel Gaussian, Nihnikov atau apa, ya itu nggak ada. Orang silakan aja pilih apa. Pada umumnya orang gunakan ini, ya kita pakai ini gitu misalnya. Silakan aja. Yang penting adalah dioptimalkan bandwidth-nya untuk konteks kernel. Oke. Untuk konteks spline, yang terpenting itu bukan degree-nya berapa, optimalnya berapa, enggak. Tapi yang terpenting adalah optimalkan node-nya. Gitu. Ya. Paham ya? Iya, Pak. Oke. Ada lagi? Cok, saya kasih waktu 1 menit. Pak, di sini knot itu U ya Pak ya? Maksudnya tadi kalau nggak Ya. salah Ya. Bapak sempat mengungkapkan knot itu T yang pas di rumus B. Oh, itu rumus umum dulu. Rumus umum. Oh. Itu rumus umum. Rumus umum itu seperti itu. Gitu. Di sini jadi U yang kita pakai. Oke, so ada yang nggak clear? Sudah clear? Sudah ya, kita lanjut. Kalau kemarin-kemarin saya selalu cepat kan ya, nah, saya akan kasih delay-delay seperti ini, biar ada waktu untuk berpikir dan bertanya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Ya, saya punya y sama dengan fx plus epsilon kan, y sama dengan fx plus epsilon. Maka kan si objective function itu adalah y minus fx kan, jadi ini dengan kata lain y minus fx, ya kan? Ini kan tadinya fx, bagian ini tadinya fx. Ya. Tadinya fx. Kenapa tadinya fx? Kalau Anda lihat ke sini, ini kan ya, y sama dengan fx. Jadi kan minimize L2 loss function itu minimize sigma epsilon i kuadrat. Jadi minimize sum dari y kurang fx i kuadrat. Oke, minimize sum y kurang fx i kuadrat. Nah, kemudian fx-nya diapproximate oleh linear combination dari basis B splines seperti ini.
Oke. Maka yang kita miliki punya fungsi objektif seperti ini, ya. Bahwa y ini kan fx, y kurang sum dari ini, aproksimasi dari fx. Oke. Paham ya? Ya. Nah, maka dari sini saya akan mendapatkan, kan ini argumennya saya lupakan, misalnya minimize with respect to alpha, fungsi objektif seperti ini fungsi objektifnya, ya, fungsi loss seperti ini, maka saya akan mendapatkan alpha taksiran, kan? Saya akan memperoleh nilai alpha taksiran. Ya. Kalau saya punya alpha taksiran, maka saya bisa menaksir f, ya kan? Tadi kan f diaproksimasi oleh alpha kali b, ya. Kalau saya punya alpha taksiran, maka saya akan punya f alpha head, maka saya punya f head. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke ini, masih ada apa nih? Nanti kita akan masuk ke R-code ya. Kita akan masuk ke R-code nanggung nih. Ya, perintahnya yang jelas untuk B-splines itu adalah YBS basis spline, B-splines, BS itu dari B-splines. LM adalah linear model, ya, jadi regresi linear saja. Hanya sekarang X-nya bukan langsung Y terhadap X gitu ya, X terhadap Y, tetapi basis spline dari X terhadap Y. Ya, BS ini, dari mana BS ini? BS ini adalah formulasi rekursif yang kita bahas tadi, dengan degree sekarang 3, gitu, yang kita pakai misalnya. Oke. Jadi seolah-olah saya menggunakan linear model gitu ya, padahal di dalamnya itu saya memasukkan informasi basis dari X. Oke. Paham nggak tentang ini? Paham ya? Oke. Kita akan demo nanti. Oke, saya ke materi dulu. Nah, kemudian Euler and Mark 1996 kalau nggak salah. Ya. Dia mengatakan bahwa oke, B-spline itu nice gitu ya, tetapi dia hanya sangat sensitif terhadap knot. Sangat sensitif terhadap knot. Oke. Apa maksudnya? Kalau kita lihat ke sini bahwa ini kan knotnya semakin diperbesar sebenarnya. Ya, kalau Anda lihat ini. Oke. Jadi ketika knotnya semakin diperbesar, ini 6, 12, KN itu knot, ya, knot, U lah kalau di formulasi yang kita miliki tadi, 6, 12, 24, semakin tinggi knot, semakin wiggly kurvanya, ya, tend to the overfit to the data, gitu kan ya. Jadi cenderung dia overfit terhadap datanya, terlalu wiggly datanya, gitu. Ketika knotnya diperbesar, jadi dia sangat sensitif, gitu. Oke, kita kembali. Maka Elon Musk 96 mengusulkan tambah dong penalti katanya. Difference penalty on the adjacent coefficient of the basis B-spline gitu kan ya. Dia tambah penalti, difference penalty on the adjacent coefficient terhadap koefisien yang berdekatan, bertetanggaan, ya, of the basis B-splines, dari basis B-spline gitu. Ya. Jadi difference penalty terhadap basis B-spline. Oke. Nanti penaltinya itu dia ada parameter smoothingnya, lambda, di mana semakin lambda semakin besar, maka semakin halus kurvanya. Oke, maka sekarang urusannya adalah bagaimana menentukan lambda optimal. Kita lihat contoh ini kurva ini. Oke, kalau kita lihat contoh ke sini, ya, knot diperbesar ini tidak begitu pengaruh kan terhadap kurvanya. Oke, jadi Anda hanya mengendalikan lambdanya nanti itu. Ya, oke, jadi dia tidak begitu sensitif lagi terhadap perubahan knot. Beda sama yang ini kan. Knot diperbesar dia sangat wiggly. Ini kurvanya masih scatter plotnya masih tidak begitu variabilitasnya rendah gitu kan. Kalau saya buat variabilitas yang tinggi maka dia akan semakin wiggly-nya sangat wiggly gitu ya. Overfitting-nya sangat nampak. Gitu. Tapi dengan pakai penalti maka Anda akan aman dengan masalah knot yang sensitivitas terhadap knot gitu. Oke, bagaimana bentuk penaltinya? Ya. Tadi yang ada bas itu hanya bagian ini saja. Minimize with respect to alpha, sebuah L2 loss function ini, Y kurang Fx, di mana Fx diapproximate oleh linear combination dari basis B-spline, oke, dikuadratkan kan begini, karena ada L2 loss function, oke, L2 min OLS gitu kan ya. Kemudian plus, nah sekarang ada penalti.
difference penalty on the adjacent coefficient of the basis B splines. Apa maksudnya? Ini kan difference, ya, selisih, gitu. Lihat nih, delta D itu kalau D-nya ambil 1, maka dia menjadi alpha L kurang alpha L minus 1. Oke. Makanya disebut adjacent coefficient gitu. Koefisien yang berdekatan kan L dengan L minus 1 yang bertetanggaan. Gitu. Oke. Difference penalty. Penalty differencing, ada selisih seperti ini. Nah, ini difference penalty gitu, ya. Adjacent coefficient karena L dengan L minus 1. Difference karena ini, ya. Oke. Kalau D-nya 2, maka saya punya bentuk seperti ini. Masih adjacent coefficient, Anda lihat ke sini ya. L min 1, L min 2 gitu. Karena dia define oleh persamaan seperti di atas ini. Jadi kalau Anda masukkan D-nya 1, maka Anda punya yang ini. Kalau D-nya 2, ketika masukkan ke sini, maka Anda punya yang ini. Dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, D-nya harus berapa? Gitu misalnya. D juga, itu bukan suatu hal yang harus dioptimalkan. D itu Anda ambil fix. Suatu quantity, mau 1 maupun 2. Gitu ya. Silakan saja. Oke. Tetapi yang terpenting adalah Anda optimalkan lambda-nya. Anda optimalkan lambda-nya. Oke. Paham? Silakan lihat dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke R-code gitu ya. R-code mudah-mudahan R-nya lancar. Saya lagi running sesuatu tadi, mudah-mudahan udah selesai. Cross validation kemarin regresi non-par. Coba. Kita coba dulu running dulu ya semuanya. Oke. Kita lihat ke sini nih. Ini kita bisa hapus dulu sebenarnya yang tadi itu. Rotate. Iris. Oke. Oke, masih menggunakan data simulasi yang pernah kita bahas sebelumnya. Ya, ada 100 observasi, di mana X-nya sequence 1 sampai dengan N, ya, 1, 2, 3 sampai dengan 100. Oke, kemudian ini set seed itu untuk menghasilkan random data yang sama gitu kan ya. Setiap kita generate lagi gitu. Oke, distribusi normal 0,3. Oke, di mana Y-nya itu ini menggunakan log X plus epsilon plus E, kita sudah bicara nanti sebelumnya waktu kita bahkan waktu masih di sana ya, waktu masih ada perkuliahan langsung ya. Signal to noise ratio tetap kita ukur gitu kan ya. Biasanya saya selalu begitu. Ketika membuat data simulasi, saya selalu melihat pertama catatan pentingnya, saya selalu ingatkan bahwa itu kita harus di-clearkan dulu semuanya ya dengan remove ini ya. Barangkali ada nanti variabel yang lupa kita update, terisi ke proses komputasi yang kita lakukan. Yang kedua, ketika ada generate sebuah bilangan random number dari sebuah density, maka saya selalu menggunakan set seed gitu ya. Oke. Yang ketiga, untuk mengontrol kualitas dari pemodelan yang kita miliki, true modelnya bagaimana kualitas tingkat kesulitannya, maka saya mengukur dengan signal to noise ratio. Apa signal to noise ratio? SNR ini adalah varians dari signal. Nah, ini signal dan dibagi dengan varians dari noise. Makanya signal to noise ratio. Ya. Kalau dia 1 artinya apa? Tingkat kesulitannya
apa namanya? Jadi variabilitas yang ada pada signal sama dengan variabilitas pada epsilon. Ya, bisa dikatakan modelnya cukup sulit gitu ya. Kalau dia sangat besar SNR-nya, artinya apa? Variabilitas dari X lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada epsilon misalnya. Bahkan modelnya mudah untuk ditaksir karena gangguannya dikasih sekecil mungkin. Gitu. Oke. Kalau saya kasih gangguan yang sangat besar, signal to noise rasionya 0, sekian, artinya varians dari signal lebih rendah daripada varians dari E ini, maka kita berhadapan dengan model yang sangat sulit gitu misalnya. Ya. Jadi kualitas sebuah hasil taksiran itu belum tentu karena memang bagus metodenya, tetapi diimplementasikan pada sebuah model yang mudah untuk kita taksir gitu. Ya, itu pesannya. Oke. Oke, smooth spline sudah kita bahas tadi. Kemudian ada B-splines. Ini contohnya. B-spline LM YBS X degree 3. Oke, bagaimana polanya? Kita running kembali. Untuk smoothing spline kita punya hasil seperti ini. Oke, ini smoothing spline yang kita miliki. Ya. Biar kelihatan yang nongkrong-nongkrongnya. Oke, ini smoothing spline yang kita miliki, sudah kita bahas kalau nggak salah. Oke. Kemudian kita juga punya hasil untuk B-spline sekarang, B-spline dengan formulasi seperti ini. Saya gabungkan dengan smoothing spline. Oke. Ya, seperti ini. Oke, ini B-spline, ini smoothing spline. Kalau kita lihat, selalu ada konsekuensi ya. Ini kita tidak bicara tentang not optimalnya ya. Kita by default biarkan fungsi pada package tersebut bekerja untuk mendapatkan not yang optimal. Bagaimana dia cara mendapatkan not optimal? Silakan masuk ke package-nya. Ya, lihat ke fungsinya. Dia merefer ke jurnal yang mana. Di sana dia pakai apa? Atau kadang-kadang dalam package itu sendiri diterangkan, disampaikan bahwa dia optimasi not-nya menggunakan ini gitu misalnya. Oke. Nah, kita punya hasil seperti ini untuk B-splines, ini untuk smoothing spline. Kalau dia kurvanya begini gitu ya, dia sangat tingkat kalusnya lebih rendah, tapi konsekuensinya dia akan bisa menyentuh bagian yang seperti ini. Kalau dia sangat halus, maka dia ini bagus di sini, tapi ini tidak bisa menyentuh yang ujung yang bawah gitu. Ya. Oke, seperti itu. Nah, ini juga kita tidak bicara tentang not optimalnya. By default kita serahkan pada package-nya untuk mendapatkan not yang optimal. Jadi detailnya silakan Anda cari sendiri. Ya, maksudnya bukan silakan Anda masuk ke package-nya. Karena dalam package itu terlalu banyak parameter yang di-input, yang ada sebagian parameter yang walaupun kita tidak kasih, dia by default sudah bekerja sendiri. Ada informasi biasa dalam parameter. Juga banyak output yang dihasilkan gitu. Ya. Tergantung pada si author dari package-nya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, coba Anda bagian yang ini. Cuman kalau nggak salah saya udah bikin ininya belum ya? Ini kan pernah saya kasih ya dulu ya, kalau nggak salah. Oh, ini yang tadi ya. Oke, setiap orang kan ada ujung NPM tuh ya, ada ujung NPM-nya. Oke, coba ujung NPM-nya dikalikan dengan X-nya. Log 3 kali X gitu misalnya, kalau ujung NPM-nya 3. Ya, ini sudah punya slide-nya kan, yang ini? Sudah kan? Oke. Sudah, Pak. Oke, jadi latihan R-code-nya ya, Anda coba latihan. Ganti ini log X menjadi 3 kali X. Oke. Kemudian si epsilonnya 0,3 jadi 0, NPM Anda ujungnya. Paham ya?